Ya, sebelumnya pemimpin FPI Rizik Syihab menolak penelusuran kontak atau tracing terkait COVID-19 dan juga merahasiakan hasil tes swab-nya dengan alasan menjaga privasi. Sementara di sisi lain, Satgas COVID-19 membutuhkan kontak tracing untuk menangani penyebaran virus. Lantas sebenarnya bagaimana ketentuan terkait publikasi data medis di masa pandemi? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Bogor yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedi Rahim, dan Komisioner Komisi Informasi Publik KIP Arief Kuswardono. Selamat malam Bapak-Bapak, bisa mendengar suara saya? Selamat malam Mbak Nisa, bisa. Ya, baik, saya ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak, Wali Kota Bogor Bima Arya ini menyebutkan bahwa penanganan terhadap Rizik Syihab ini tidak sesuai aturan dan prosedur. Aturan apa tepatnya yang dilanggar dan prosedur mana yang dinilai tidak sesuai, Pak Dedi? Sebetulnya simpel saja ya, jadi pemerintah Kota Bogor itu berusaha untuk melakukan bantuan pada rumah sakit ini manakala ada seseorang yang masuk wilayah Kota Bogor dan dinyatakan menjadi bagian dari individu yang terkait dengan salah satu klaster. Nah, dari situ kami mencoba untuk berkomunikasi dengan rumah sakit tentang prosedur yang akan diambil terkait pengambilan spesimen swab test. Akan tetapi dalam waktu yang sudah cukup berjalan, kita belum ada info sama sekali dari pihak rumah sakit sehingga tentu Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan pendekatan yang lebih teknis ya dan ingin menyampaikan bantuan tentang pengambilan spesimen swab test pada rumah sakit dalam rangka mengambil sampel untuk dijadikan bahan untuk swab test yang melengkapi adanya laporan bahwa ada yang terkait dengan sebuah klaster di Jakarta. Itu saja sebetulnya. Jadi kami tidak kemana-mana, kami melakukan pekerjaan yang sangat standar ya, di mana memang menjadi tugas dari Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah koordinasi dengan rumah sakit seperti itu. Ya, lalu sejauh ini koordinasi dengan pihak Rumah Sakit UMI seperti apa, Pak Dedi? Ya, ini kan bicaranya sudah beberapa hari yang lalu ya, sejak Jumat malam. Kemudian sekarang sudah posisinya sudah berbeda. Jadi kami mendapatkan laporan hari Minggu pagi kalau nggak salah itu sudah ada informasi bahwa Habib Rizik sudah tidak di lokasi. Nah, sementara kami belum mendapatkan hak mengambil sampel swab dari yang bersangkutan. Ya, lalu setelah mendapatkan informasi bahwa Rizik Syihab itu sudah tidak ada di lokasi, lantas seperti apa selanjutnya? Apa langkah yang ditempuh, Pak, kemudian? Ya tentu kami menanyakan kepada pihak rumah sakit bagaimana prosedur yang diambil oleh rumah sakit. Kemudian kami tentu menanyakan yang mengambil spesimen swab test, kemudian kemana spesimen swab test itu dilakukan uji lab, sehingga jelas. Kita kan biar bagaimanapun juga dari situlah kemudian masalah teknis lainnya akan berlanjut. Nah, di satu sisi yang lain juga kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan ya untuk memastikan ada list tracing baik di lingkungan lingkar dalam keluarga maupun kontak erat sekitar beliau. Ya. Tetapi kan saat ini kita belum mendapatkan dan bahkan luar itu kami mendapatkan informasinya dari media. Oke, kalau saat ini hasilnya sudah dipublikasikan atau belum ya Pak Dedi? Update terkininya. Posisi Kota Bogor berhenti di hari Sabtu malam itu, di mana kami sudah tidak dapat lagi, tidak mendapatkan lagi informasi lanjutan. Nah, di hari Minggu kemarin, tanggal 29 November, kami lakukan sebuah pertemuan dengan pihak rumah sakit, di mana di situ kita berdialog menginginkan mengajak pada pihak rumah sakit untuk tadi melakukan standar operating procedure yang memang menjadi kaidah yang harus dilaksanakan atau teknis ya. Kalau ada seseorang yang memang harus diambil swabnya, jadi kita berhentinya di situ. Nah, setelah itu kami mendapatkan informasi yang lain, ya kami belum mengetahui lagi. Jadi katanya sudah diambil swab test oleh pihak lain.
terus terang kami belum mendapatkan laporan yang komprehensif seperti itu. Oke, baik. Berarti sampai sejauh ini belum ada laporan begitu yang jelas dan komprehensif terkait hasil tes yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Saya ke Pak Arief ini. Pak Arief, di sisi lain pihak Rizik Syihab ini mengklaim penolakan publikasi adalah untuk menjaga kerahasiaan data pasien dengan mengacu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan juga Undang-Undang Rumah Sakit. Lantas sebenarnya seperti apa sih Pak peraturan terkait publikasi hasil tes swab di masa pandemi ini, Pak? Jadi terima kasih Mbak Nisa. Jadi begini Mbak, informasi pribadi itu memang dilindungi. Itu pengertian umumnya. Jadi pengertian umum itu memang bisa kita lihat di Undang-Undang 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Tetapi jangan lupa bahwa undang-undang itu juga menjelaskan bahwa penggunaan hak pribadi itu juga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini situasi yang normal saja, karena situasi di luar pandemi COVID ya, itu ada undang-undang kesehatan, kemudian ada 5, seingat saya, ada undang-undang tentang rahasia kedokteran, kemudian tentang praktek kedokteran, kemudian tentang tenaga kesehatan, tentang rumah sakit, macam. Nah di situ memang jelaskan tentang apa itu rekam medis. Nah di situ lebih detail lagi dinyatakan bahwa rekam medis itu memang boleh dibuka. Setidaknya karena 5 alasan ya. 5 alasan. Yang pertama, karena permintaan yang bersangkutan. Atau karena kepentingan kesehatan yang bersangkutan. Kepentingan kesehatan ini kan bisa subjektif, bisa objektif ya, cara melihatnya. Dan kemudian juga karena permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian permintaan aparat hukum, kemudian juga untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir ini ada mandat untuk sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Oke. Nah, itu dalam situasi yang normal. Dalam situasi pandemi kita tahu bahwa ada mandat. Ada mandat terkait dengan penanganan pandemi ini. Mandat itu ada misalnya di Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan atau Undang-Undang tentang wabah penyakit. Yang kemudian yang Undang-Undang kekarantinaan kesehatan itu turunkan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu, pembatasan sosial berskala besar itu. Nah di situ memang dijelaskan penanggung jawab untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini bertingkat-tingkat. Kalau untuk kota kabupaten memang diketuai oleh bupati atau wali kota. Nah terkait dengan penanggulangan itu salah satu kewenangannya adalah memang untuk mitigasi. Jadi rekam medik itu memang dalam prosedur SOP terkait dengan penanganan pandemi itu memang harus direport, harus dilaporkan kepada otoritas atau kepada pejabat atau lembaga terkait begitu agar dia bisa diupdate. Bisa diupdate setiap hari untuk apa? Disampaikan kepada publik agar publik alert ya, waspada, tapi dan kemudian juga menjadi masukan terkait dengan penanganan penyakitnya, pola atau tren penyebarannya, wabahnya kemana segala macam. Nah, itu yang berlaku di masa pandemi ini. Dan hal lain yang juga perlu saya sampaikan juga bahwa rekam medik itu memang informasi memang hak pasien ya, hak pasien. Tapi juga ya hak dan kewajiban tenaga medik dan pengelola sarana kesehatan. Artinya begini, pasien itu memang berhak untuk mendapat informasi terkait dengan penyakitnya, kemudian berhak untuk menyampaikan yang bersangkutan bersedia atau tidak untuk dilakukan tindakan tertentu. Tapi tenaga medik dan rumah sakit itu juga berhak untuk menolak jika seandainya pasien itu meminta sesuatu yang bertentangan dengan etika, dengan praktek kedokteran maupun peraturan undang-undangan. Itu Mbak Nisa yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan bincang-bincangnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan membahas mengenai aturan publikasi data medis. Masih bersama kami Wakil Wali Kota Bogor yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Dedi Rahim, dan Komisioner Komisi Informasi Publik KIP Arief Kuswardono. Saya ke Pak Dedi nih kembali. Pak Dedi, tadi di segmen sebelumnya Pak Arief menyatakan bahwa sebenarnya data medis itu bisa dipublikasi dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah mitigasi begitu. Terkait penolakan tes sendiri ini Pak, kalau di Jakarta
ada sanksi berupa denda hingga 5 juta rupiah ini bagi warga DKI yang menolak melakukan swab ataupun rapid. Dan bahkan ada proses penjemputan paksa begitu bagi pasien COVID-19 yang menolak isolasi. Kalau di Bogor sendiri, perda yang mengatur tentang warga yang menolak di swab itu seperti apa, Pak? Jadi kami lebih kepada ke institusinya ya. Jadi begini Mbak, Kota Bogor ini kan sedang masuk juga ke tahap yang keempat untuk PSBMK atau pembatasan sosial skala dan mikro ya. Ya. Disinilah kemudian kami menurunkan ada satu Perwali 107 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa institusi yang tidak kooperatif di dalam rangka penanganan pandemi itu ada sanksinya. Nah, kemudian tentu kami lebih menekankan rumah sakit sebagai institusi yang melakukan pelayanan medis yang terkait dengan COVID-19. Nah, yang masih kami bahas saat ini adalah bagaimana prosedur diambil oleh rumah sakit secara standar di dalam rangka mengambil sampel swab kepada orang yang diduga atau terkait dengan sebuah klaster yang kemudian dirawat rumah sakit di wilayah Bogor. Nah itu dulu. Tapi belum bicara masalah tentang publikasi. Jadi tapi sama sekali dalam perjalanan gugus tugas ya sebelum ini dan kebetulan gugus tugas baru berganti menjadi satuan tugas COVID-19 di mana saya sebagai wakil ketua wali kota sekarang. Nah, jadi ada perubahan organisasi. Nah jadi kami Kota Bogor ini masih mempermasalahkan atau masih belum mendapatkan informasi yang clear terkait dengan proses pengambilan swab dari pasien di sebuah rumah sakit yang saat ini kami tunggu laporannya tetapi belum menyampaikan laporan yang kami minta. Jadi kami belum sama sekali belum membahas apakah statusnya positif ataukah statusnya negatif, kemudian apakah akan dipublikasi atau tidak. Tapi dari pengalaman kami tidak ada satu data medis yang kami publikasi. Jadi ada beberapa saat. Misalnya Pak Wali Kota sendiri waktu itu terpapar oleh COVID-19 ya. Beliau sendiri yang mengumumkan. Jadi pihak Satgas maupun pihak gugus tugas tidak pernah mengumumkan. Yang kami butuhkan adalah sebuah proses di mana data-data itu akan kami kompilasi menjadi sebuah data yang komprehensif untuk dijadikan pegangan kami mengambil kebijakan. Jadi misalnya ada klaster baru, kemudian atau berasal dari klaster keluarga, nah bagaimana treatmentnya inilah yang kami lakukan. Oke, baik. Berarti ada perbedaan prosedur penanganan di setiap daerah. Saya ke Pak Arief. Ini tanggapannya bagaimana Pak? Apakah ini efektif untuk melakukan proses tracing dan apakah ini cukup berpengaruh begitu untuk mengurangi penyebaran COVID-19? Iya Mbak, kalau data itu penting ya Mbak ya, vital ya. Jadi data itu harus update, tidak boleh delay begitu ya. Jadi real time karena itu sangat menentukan kesuksesan ya atau keberhasilan dari mitigasi yang dilakukan. Nah terkait dengan publikasi pasien COVID ya, ini ada miss begitu atau gambaran yang agak keliru. Jadi pemahaman orang banyak mungkin ya umum adalah publikasi seluruhnya. Jadi kita tahu rekam medik itu kan bentuknya kan komposit ya. Komposit banyak sekali informasi di situ mulai nama, umur, alamat, gejala, macam-macam, tekanan darah, macam-macam. Nah, sebetulnya dibutuhkan oleh Satgas Covid itu tidak seluruh informasi itu sejauh yang saya perhatikan ya. Tapi yang dibutuhkan hanya data-data yang relevan. Misalnya soal apakah dia positif atau negatif ya. Kemudian tadi seperti Pak Dedi jelaskan, ya posisinya ada di klaster mana, klaster kantoran kah atau klaster keluarga kah begitu. Nah dari situ nanti kemudian dilakukan yang namanya tracing ya, orang-orang yang close contact itu diidentifikasi dan kemudian nanti ada treatment yang bisa dilakukan seperti apa. Jadi standar WHO menyatakan kalaupun informasi itu diberikan kepada Satgas Covid katakanlah itu ada yang namanya pengaburan atau penyamaran begitu. Jadi bukan identitas asli yang diungkapkan, tapi biasanya disamarkan dengan kasus 1, kasus 2, kasus 3 begitu, atau pasien 1, pasien 2, pasien 3 begitu. Jadi bukan identitas yang bersangkutan.
itu. Nah, itu yang banyak orang masih miss seolah-olah akan diungkap informasi pribadi seluruhnya. Standar WHO tidak begitu. Dan kemudian terkait dengan jadi tadi ya, jadi kembali apakah kemudian ketika orang itu menolak katakanlah untuk untuk diungkapkan, yang bersangkutan memang berhak menolak, itu hak, tetapi informasi itu tetap harus disampaikan. Jadi kalau ada pejabat publik begitu mengumumkan sendiri atau orang mengumumkan sendiri bahwa dia terjangkit, itu voluntary sifatnya, voluntary, inisiatif yang memang patut kita apresiasi. Jadi itu untuk membuat orang-orang yang terdekat dengan yang bersangkutan itu cepat melakukan tindakan. Jadi bisa cek gitu ya, apakah yang bersangkutan terakhir kontak seperti apa, kemudian mengecek suhunya, kemudian atau mungkin melakukan rapid begitu, Mbak. Ya, berarti yang bisa kita simpulkan adalah bahwa memang yang dipentingkan di sini adalah data sebenarnya, karena data itulah yang kemudian akan digunakan untuk proses mitigasi seperti misalnya tracing, pelacakan seperti itu, dan juga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nantinya begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, Wakil Wali Kota Bogor Dedi Rahim dan juga Komisioner KIP Arief Kuswardono. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nisa.